Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi, Pak. ya, mohon maaf, salah kamar tadi saya buka dari tadi, salah ternyata. Ye. Sambil menunggu yang lain, saya buka absennya dulu. Untuk yang presentasi silakan dipersiapkan. Oh, sudah banyak. Ya, banyak. Silakan, barcode-nya sudah saya share. Silakan diakses dulu. Oke, Pak. Siap. Ya, ya. Oke, untuk yang presentasi hari ini kelompok mana? Kelompok siapa? Silakan dipersiapkan. Materinya terkait dengan pertukaran, akses, dan penggunaan bersama sumber daya genetik Indonesia. Nah, ini baru baca aturan-aturan terkait dengan akses penggunaan bersama. Timnya siapa ini? Saya, Pak. Apakah sudah siap dipersiapkan? Ini sebentar lagi akan di-share screen oleh teman saya, Pak. Oke, baik. Silakan dipersiapkan ya. Mohon nanti disimak, dikomentari ya, diberi respon berupa pertanyaan maupun ulasan. Jadi ini lebih banyak mungkin nanti diskusi ya, karena materinya adalah materi yang isinya ada beberapa aturan, bukan sekedar hafalan ya, tapi aturan-aturan yang coba kita pahami terkait dengan akses penggunaan bersama sumber daya genetik. Kalau yang pertemuan kemarin itu lebih banyak mungkin ke diversitas, potensi penggunaan, permasalahan terkait dengan sumber daya genetik. Ya, ini lebih nanti ke akses penggunaan bersama. Bagaimana aturan-aturannya. Mungkin juga dulu pernah disinggung di awal ada protokol Nagoya. Itu. Di sini mungkin nanti juga akan disinggung lagi. Oke, saya harapkan semuanya menyimak. Mohon partisipasinya, keaktifannya. Nanti akan saya cek biasanya ya. Pertanyaan-pertanyaan itu saya anggap sebagai kuis ya. Nanti beberapa orang yang sempat kesampling bisa menjawab, itu tentu akan dapat poin plus ya.
Yang lain juga keaktifannya selalu saya catat. Jadi selalu punya catatan aktivitas tiap tatap muka. Gimana, Tan, David? Baik, Pak. Ya, Sebentar. silakan. Pak Jumari, saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Yuk, silakan bisa dimulai. Sudah kelihatan PPT-nya di layar saya. Baik Pak, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Jumari selaku dosen pengampu mata kuliah sumber daya genetik serta teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Hari ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan diskusi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai pertukaran akses dan penggunaan bersama saling menguntungkan bagi sumber daya genetik Indonesia. Next. Anggota dari kelompok 5 itu terdiri dari Naila Rizkia, Firmansyah, Indira, Salsabila Putri, Tan David, Aprilia Ayu, dan Devi Salsabila. Oke, sebentar. Saya absen dulu, Mbak. Daftar hadir dulu. Naila Rizkia Salsabila hadir. Hadir, Bapak. Firmansyah hadir. Hadir, Pak. Firmansyah. Hadir, Pak. Ini cowok atau cewek nih? Indira Budi Apsari. Hadir, Bapak. Oke. Salsabila Putri. Hadir, Pak. Tan David Christian. Hadir Hadir, ya. Pak. Aprilia Ayu Wulandari. Hadir. Hadir, Pak. Devi Salsabila. Hadir, Pak. Oke, Devi, semuanya hadir. Mohon partisipasinya, mohon keaktifannya, karena ini aktivitas nilai. Oke, silakan dilanjut. Baik, sedikit pendahuluan mengenai access and benefit sharing. Access and benefit sharing atau disingkat ABS pertama kali ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992 yang membahas tentang keanekaragaman hayati atau CBD. ABS adalah sistem di bawah hukum internasional publik yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil manfaat yang timbul dari sumber daya genetik antara pengguna sumber daya genetik dan negara penyedia. Adapun ABS didasarkan pada hak berdaulat negara atas keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik yang terkait, serta dimaksudkan untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi sumber daya tersebut untuk menciptakan insentif dan mendanai konservasi keanekaragaman hayati. Di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara mega biodiversity dan telah mengalami banyak kasus bioperasi, maka perlindungan SDG diperlukan
Kemudian upaya perlindungan SDG ini telah diwujudkan melalui ratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 serta ditandatanganinya dan menjadi anggota Protokol Nagoya serta ABS. Baik, akan saya lanjutkan. Kali ini akan membahas tentang hukum yang mengatur mengenai akses dan benefit sharing sumber daya genetik di Indonesia. Beberapa perjanjian internasional mengenai access and benefit sharing sudah secara resmi digunakan atau diratifikasi oleh negara Indonesia. Ini disebabkan karena maraknya kegiatan misappropriation atau bioporecy yang membuat sumber daya genetik Indonesia disalahgunakan oleh negara-negara asing. Negara Indonesia yang masih tergolong negara berkembang sering dimanfaatkan oleh negara dengan teknologi maju untuk diambil dan dikelola SDG sehingga menjadi hak milik negara tersebut. Tidak adanya peraturan ketat terkait dengan aksi pencurian SDG menyebabkan Indonesia susah untuk melakukan tindakan hukum dan merebutnya kembali. Maka dari itu, Indonesia membuat undang-undang untuk melindungi keanekaragaman hayati berdasarkan dari perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, yaitu tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Berikut adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yaitu yang pertama adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS. Persetujuan TRIPS ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Perjanjian ini berfokus untuk mengurus tentang hak paten dari sumber daya genetik sebagai langkah untuk insentif. Hal ini tertuang dalam TRIPS pasal 27 ayat 1 dan juga pasal 27 ayat 3. Sisi buruk dari perjanjian TRIPS ini yaitu tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana hak paten atau varietas tanaman diperoleh, apakah konsisten atau tidak dengan hak negara asal SDG tersebut, dan ada atau tidaknya keseimbangan antara negara berkembang sebagai pemilik SDG dan negara maju sebagai pelaku pengembangan dengan teknologinya. Prioritas negara yang memiliki hak paten lebih diperhatikan dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki hak paten suatu SDG. Bisa di next. Selanjutnya adalah United Nations Convention on Biological Diversity atau CBD diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. CBD atau Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan perjanjian antar negara untuk melestarikan sumber daya hayati demi mencegah kerusakan yang semakin parah. Terdapat 3 tujuan utama dari konvensi CBD, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan memastikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan sumber-sumber genetik. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan pembangunan dan lingkungannya. Hal ini tercantum pada pasal 3 dan pasal 15 ayat 1 CBD serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 33 ayat 3. Tadi next. Yang terakhir yaitu Protokol Nagoya. Protokol Nagoya telah diratifikasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional yang telah dirapatkan oleh banyak negara untuk mengatur tentang akses SDG dan pembagian keuntungan yang adil serta seimbang antara pemanfaat dan penyedia SDG. Berdasarkan tujuannya, prinsip fundamental dari Access and Benefit Sharing Protokol Nagoya yaitu
Yang pertama, bahwa pengguna potensial dari SDG memperoleh persetujuan atas dasar informasi dari negara di mana SDG berada sebelum mengakses sumber daya tersebut. Yang kedua, menegosiasikan serta menyetujui syarat dan kondisi dari akses dan pemanfaatan dari SDG tersebut melalui pembuatan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini juga termasuk pembagian keuntungan. Tadi next. Baik, selanjutnya ada badan yang mengatur akses and benefit sharing sumber daya genetik di Indonesia. Next. Menurut Tanjung dan Sari tahun 2017, badan yang mengatur akses and benefit sharing SDG di Indonesia ada dua, yakni National Focal Point, di mana National Focal Point ini untuk merupakan suatu koordinator lembaga untuk mengkoordinasi pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik dalam bentuk mekanisme clearing rumah, di mana sebagaimana dijelaskan dalam Bond Guideline on Access and Benefit Sharing, bahwa setiap negara harus menunjuk satu National Focal Point untuk mendapatkan keuntungan dan juga akses dan membuat informasi yang tersedia melalui mekanisme clearing rumah. National Focal Point ini harus memberitahu peminta izin untuk mengakses sumber daya genetik mengenai prosedur untuk memperoleh informed consent dan persyaratan yang disepakati bersama, termasuk pembagian keuntungan, otoritas nasional, dan termasuk pembagian keuntungan dan otoritas nasional yang kompeten, di mana hal ini termasuk masyarakat adat dan lokal yang relevan dan pemangku kepentingan yang terkait. Selain ada National Focal Point, harus ada pula suatu negara itu mempunyai otoritas nasional yang kompeten, di mana otoritas nasional kompeten ini memiliki kekuatan hukum untuk memberikan PIC dan dapat mendelegasikan wewenang ini kepada entitas lain yang terkait. Di Indonesia sendiri, secara khusus akses sumber daya genetik itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang izin penelitian bagi orang asing di Indonesia. Terkait dengan permohonan izin ini, prosedur akses dimulai ketika otorisasi penelitian memberi izin melalui izin tim koordinasi penelitian asing, atau bisa disebut dengan tim koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Riset dan Teknologi. Prosedur ini untuk menyelesaikan proses otorisasi yang berlangsung sekitar 90 hari setelah diterimanya permohonan. Dalam menjalankan prosedur permohonan penelitian ini, pemohon akan mengalami dua tahap perizinan melalui banyak pihak yang terkait, yakni tahap pratiba dan juga pascatiba, di mana pratiba ini dilakukan pada setiap orang asing yang berencana untuk melakukan penelitian di Indonesia. Untuk selanjutnya mengajukan izin kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui tim koordinasi tadi, yang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan penelitian. Nah, next. Lalu setelah mendapatkan izin dari tim koordinasi dan juga Kementerian Riset dan Teknologi, seorang peneliti asing dapat memiliki kewajiban untuk menghubungi masing-masing dari lembaga berikut, seperti Polri untuk mendapatkan izin traveling, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan surat pemberitahuan penelitian,
Lembaga Penelitian Counterpart Indonesia untuk mendapatkan surat self-report. Lalu ada kantor imigrasi bahwa yurisdiksi meliputi lokasi penelitian dan juga untuk mendapatkan kartu izin tinggal terbatas dan surat rekomendasi. Next. Lalu selanjutnya ada lembaga Polres di mana untuk mendapatkan surat self-report yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh kebijakan kabupaten yang menyatakan bahwa peneliti asing dapat dipersilahkan untuk melakukan penelitian. Lalu ada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yakni Departemen Kehutanan untuk mendapatkan izin masuk ke kawasan konservasi. Hal ini merupakan tahap dari pasca tiba yang harus dilakukan oleh tiap peneliti asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia. Next. Lalu menurut Dwi Artama dan kawan-kawan tahun 2020, badan yang mengatur Access and Benefit Sharing sumber daya genetik di Indonesia itu ada 5, yakni Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek, di mana yang sudah saya paparkan sebelumnya, Kemenristek ini bertugas menjadi leading sektor di dalam implementasi dan penegakan Undang-Undang Sistem Nasional Iptek atau UU nomor 11 tahun 2019, yang dimana salah satunya membahas izin peneliti asing dan juga Material Transfer Agreement. Lalu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana KLHK ini juga berkomitmen dalam mengimplementasikan protokol Nagoya melalui peraturan Kementerian LHK nomor 2 tahun 2018 tentang pembagian akses dan manfaat untuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di kawasan hutan. KLHK ini juga menjadi pemimpin dalam mengawal Balai Clearing Keanekaragaman Hayati dan juga Balai Clearing Access and Benefit Sharing, sebagaimana yang diamanatkan dalam ratifikasi CBD dan Protokol Nagoya. Strategi utama KLHK ini masih sebatas perlindungan, belum sampai pada tahap pemanfaatan sumber daya genetik. Lalu selanjutnya ada Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian ini berupaya untuk mengimplementasikan perlindungan varietas tanaman melalui skema kompensasi kepada masyarakat lokal terkait pemanfaatan varietas lokal untuk pengembangan varietas tanaman baru. Salah satu contoh pada penerapan skema ini adalah yang dilakukan oleh PT Garuda Food, di mana ia melakukan kompensasi kepada pemerintah daerah Bogor berupa alat mesin pertanian sebagai bentuk pembagian manfaat dari penyediaan varietas lokal kacang Bogor. Walaupun pembagian manfaat ini belum sepenuhnya ideal karena masih menimbulkan kontra mengenai siapa kelompok masyarakat yang menerima manfaat tersebut, tapi hal ini dilakukan PT Garuda Food merupakan salah satu langkah yang baik karena dibandingkan banyak kasus perlindungan varietas tanaman yang dilakukan sebelumnya tanpa memberikan kompensasi apapun kepada petani lokal. Lalu selanjutnya ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana kementerian ini berfokus pada pendataan dan juga pengembangan bank DNA untuk spesies-spesies spesifik yang memiliki nilai ekonomi tinggi, endemik, dan dilindungi. Spesies ini masih tergolong sedikit karena kekayaan laut Indonesia itu sangat besar dan luas. Oleh karena itu, KKP juga perlu merangkul lembaga-lembaga penelitian lainnya seperti LIPI dan juga perguruan tinggi yang melakukan penelitian tentang potensi laut Indonesia. Beberapa di antara keanekaragaman hayati laut yang dimaksud seperti beberapa spesies terumbu karang, spesies mikroalga, bakteri simbion pada Gastropoda conus. Lalu yang terakhir ada LIPI, di mana LIPI ini sejak lama mengawal perlindungan dan pengelolaan sumber daya genetik secara lebih baik di Indonesia. LIPI ini sempat memiliki otoritas di dalam pemberian rekomendasi dan izin bagi peneliti asing dan material transfer agreements. Lalu saat ini LIPI juga menjadi balai clearing untuk hasil penelitian terkait keanekaragaman hayati.
Dalam perkembangan terkini juga, LIPI ini menjadi National Focal Point Indonesia untuk platform antar negara yang disebut IBES. Sekadar informasi ya teman-teman, IBES ini merupakan Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services yang merupakan platform kerjasama antar negara terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati dan juga jasa lingkungan hidup. Next. Lalu berikut ini merupakan skema kerjasama dan pembagian peran antar pemangku kepentingan bahwa pemanfaat sumber daya baik lembaga penelitian maupun perusahaan berperan dalam mengangkat nilai ekonomi yang lebih tinggi dari keanekaragaman hayati melalui pendekatan sains, teknologi, dan bisnis. Penyedia sumber daya dalam hal ini masyarakat lokal berperan dalam menyediakan akses terhadap sumber daya tersebut, serta mengelola kelestarian sumber daya ini melalui konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pihak ketiga adalah mediator, yang meliputi pemerintah dan lembaga akar rumput atau swadaya masyarakat. Pemerintah ini menjamin perlindungan terhadap kedua belah pihak melalui peraturan perundang-undangan dan juga fungsi fasilitasnya. Di sisi lain, di saat peran pemerintah belum optimal, organisasi masyarakat memiliki peran besar di dalam menjamin bahwa manfaat bagi masyarakat lokal dapat secara optimal diterima, dimanfaatkan, dan juga digunakan untuk mengelola keanekaragaman hayati dan juga ekosistem yang lebih luas secara lestari. Next. Selanjutnya yaitu mengenai pasal-pasal tentang akses and benefit sharing. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengesahan Protokol Nagoya mengenai akses ke sumber daya genetik dan pembagian manfaat. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang izin untuk universitas asing, lembaga, research and development, perusahaan, dan individu. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pelestarian jenis tumbuhan dan satwa liar. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Lalu ada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 KPTS 2 Tahun 2003 tentang petunjuk administrasi, pengambilan atau penangkapan, dan peredaran spesimen tumbuhan dan satwa liar. Next. Lalu ada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 284 Menhub 2 Tahun 2007 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin atau pengangkutan contoh bagian tumbuhan dan satwa liar beserta hasilnya untuk keperluan penelitian. Lalu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 KPTS 2 2003 tentang aturan pemanenan, penangkapan, dan pengangkutan spesimen satwa liar. Lalu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15 Permentan OT 143 Tahun 2009 tentang pedoman pembuatan perjanjian pengalihan material. Ada juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37 Permentan OT 147 Tahun 2011 tentang konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Lalu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 755 Men LHK KSDAE Kum 09 Tahun 2016 tentang pembentukan Working Group on Biodiversity Clearinghouse atau CBD, Protokol Kartanegara, dan Protokol Nagoya. Lalu ada Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang izin penelitian untuk orang asing. Dan terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang izin penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, serta badan usaha asing dan orang asing. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung konsep access and benefit sharing dapat berjalan optimal di Indonesia. Menurut Tanjung dan Sari tahun 2017, beberapa faktor pendukung konsep access and benefit sharing dapat berjalan dengan optimal di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah optimalisasi instrumen hukum. Pemberian access and benefit sharing
sudah dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya. Indonesia sudah memiliki produk hukum sebagai pelaksana instrumen tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai pedoman penyusunan perjanjian pengalihan material atau MTA. Access and benefit sharing belum dapat berjalan secara optimal di Indonesia disebabkan oleh belum adanya peraturan turunan di bawah Protokol Nagoya yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan access and benefit sharing. Kemudian yang kedua adalah sinkronisasi data dan koordinasi antar lembaga terkait. Banyak lembaga di Indonesia yang terkait dengan perlindungan sumber daya genetik. Hal ini berarti juga menyebabkan banyaknya pula data yang memuat hal terkait sumber daya genetik. Hal ini perlu diwaspadai, karena pelaku biopiracy dapat melihat celah, karena belum terdapat satu kesatuan lembaga yang menangani perlindungan sumber daya genetik. Untuk dapat mengoptimalkan berjalannya ABS di Indonesia, perlu adanya satu kesatuan yang menyeluruh dan terintegrasi terkait dengan penyimpanan data maupun lembaga yang menjadi pintu utama bagi peneliti maupun industri yang ingin melakukan pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia dalam bentuk National Focal Point. Melalui sinkronisasi data dan koordinasi antar lembaga terkait yang lebih baik, diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam melawan biopiracy. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi dokumentasi terkait sumber daya genetik. Kurangnya pengembangan dalam sistem database yang berisi dokumentasi dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik adalah salah satu alasan mengapa sumber daya genetik di Indonesia menjadi sasaran yang tepat bagi tindakan biopiracy. Indonesia perlu belajar dari India, mengingat bahwa India juga memiliki kekayaan yang melimpah tentang pengetahuan tradisional. India dapat memanfaatkan sistem database yang baik untuk menarik klaim atas permohonan hak kekayaan intelektual yang diklaim oleh pihak asing. Baik, selanjutnya ada manfaat access and benefit sharing bagi sumber daya genetik di Indonesia, di mana yang pertama adalah mencegah terjadinya biopiracy. Bagi masyarakat asing yang merupakan pelaku tindakan biopiracy dan juga bioprospecting, mereka akan menggunakan teori pembenaran atas pemanfaatan sumber daya genetik menggunakan prinsip dasar common heritage of humankind, di mana prinsip ini dianggap sebagai setiap orang yang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber alam termasuk sumber daya genetik di dalamnya yang tersedia di muka bumi, sehingga mereka itu berpikiran untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya genetik ini untuk diambil nilai ekonomisnya bagi keuntungan dirinya sendiri. Maka hadirlah konsep pemberian akses dan pembagian keuntungan sebagai jalan tengah untuk menjembatani kepentingan antara prospektor dan juga masyarakat lokal, karena konsep ini terkait dengan konsep pembagian manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya hayati. Lalu yang kedua ada memperoleh keuntungan ekonomi, di mana keuntungan ekonomi ini menurut Masrur tahun 2018, keuntungan ekonomi ini juga dapat diperoleh berdasarkan ketentuan adanya access and benefit sharing, untuk menentukan pengaturan mengenai bagaimana sumber daya genetik ini dapat diakses dan apa manfaat yang dihasilkan dapat dibagi antara individu, negara, atau badan lainnya, pengaturan di tingkat nasional, regional, maupun institusi global. Sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya diperoleh untuk penemu sumber daya genetik saja, tetapi negara asal sumber daya genetik tersebut juga ikut merasakan manfaatnya. Lalu yang ketiga ada mendapatkan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya genetik. Sebagaimana diketahui, pemanfaatan sumber daya genetik maupun pengetahuan tradisional sangat erat kaitannya dengan kegiatan penelitian atau riset. Hal ini apabila tidak dilakukan akan berpotensi menyebabkan adanya konflik dan juga ketimpangan informasi yang kemudian mengakibatkan kurang efektifnya upaya pengawasan dan juga perlindungan, khususnya di tingkatan akar rumput. Maka dari itu terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana pengakuan dan perlindungan kearifan lokal itu dilakukan melalui pemberian perlindungan hukum bagi pengampu kearifan lokal. Selain itu, pengakuan kearifan lokal bertujuan untuk dapat memfasilitasi pihak pengakses sumber daya genetik dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan juga pelestarian keanekaragaman hayati. Pengakuan dan perlindungan kearifan lokal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan juga validasi dari kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya. Next. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya terdapat kasus terkait pelanggaran ABS di Indonesia. Slide selanjutnya. Di sini terdapat kasus pertama yaitu sengketa virus H5N1, di mana seperti yang kita ketahui, virus H5N1 ini merupakan salah satu subtipe virus influenza A yang menyebabkan penyakit flu burung. Pada 2005 silam, Indonesia melaporkan kasus pertama virus ini pada manusia. Pada akhir tahun 2007, virus ini memiliki jumlah kasus terbesar sebanyak 116 dengan tingkat kematian lebih dari 180%. Karena ada kekhawatiran akan pandemi global yang meluas, Indonesia mengirimkan spesimen ke JISN Collaborating Center di Australia. Bantuan internasional dan bantuan dari WHO datang untuk membantu mendeteksi virus. Namun hasil laboratoriumnya disebarluaskan dalam konferensi internasional, sedangkan spesimennya dibagikan kepada perusahaan farmasi tanpa pemberitahuan dari pemerintah Indonesia dan ilmuwan. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berhenti membagikan spesimen virus H5N1 tambahan dengan WHO atau JISN di Australia. Setelah pertemuan khusus antara WHO dan pemerintah Indonesia di Jakarta, pada Maret 2007 Indonesia mengumumkan untuk melanjutkan pembagian sampel virus kembali. Keputusan ini diambil oleh pemerintah Indonesia setelah serangkaian kesepakatan dicapai dengan WHO. Next slide. Yang kedua ada contoh kasus lagi. Di sini terdapat contoh kasus pertempuran kasus paten Shiseido, di mana Shiseido Corporation ini adalah perusahaan multinasional Jepang yang memproduksi produk kosmetik, kulit, dan perawatan rambut yang mencari paten dari berbagai produk di Jepang dan Eropa, dan banyak dari produk tersebut sayangnya mengandung spesies herbal yang berasal dari Indonesia. Mengetahui upaya Shiseido ini untuk mencari paten jamu asal Indonesia juga, PAN Indonesia pada April 2000 meluncurkan kampanye boikot besar-besaran terhadap Shiseido. Nah, rangkaian kampanye tersebut terkait dengan pembajakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tentang obat tradisional milik masyarakat lokal di Indonesia. Sehingga Shiseido Corporation ini akhirnya mencabut permintaan paten atas produk-produk Indonesia, produk-produk mereka yang mengandung ramuan Indonesia pada akhir Maret tahun 2002. Selanjutnya, yang ketiga ada kasus lagi yaitu merupakan kolaborasi dalam produksi benih bunga Taman Sunpatient, di mana dimulai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sakata Seed Corporation pada awalnya dengan tujuan untuk penelitian dan pengembangan pemanfaatan bunga asli Indonesia ini. Nah, hal ini menunjukkan Sakata Seed Corporation telah menggunakan koleksi sumber daya genetik Indonesia dengan menerapkan Material Transfer Agreement (MTA) mengikuti peraturan CBD. Nah, setelah peluncuran di tahun 2006 secara komersil, Sunpatient berkembang untuk diakui di seluruh dunia sebagai salah satu tanaman tahunan berbunga terbaik dalam kategorinya, terutama di Jepang, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Nah, hal ini mendatangkan keuntungan sehingga penerimaan royalti kepada pemerintah Indonesia dan diberikan, dan di samping itu mereka juga melakukan alih teknologi sebagai bagi hasil non-patent. Kedua pihak tersebut terus menjalin kerjasama dan akan dilanjutkan dengan Joint Research Indonesia dan Sakata Seed Corporation. Dalam 5 tahun ke depan di tahun 2021, perusahaan benih Sakata akan memberikan dukungan penuh kepada Balai Penelitian Tanaman Hias Indonesia. Next slide. Baik, untuk selanjutnya adalah tantangan dan hambatan akses and benefit sharing. Yang pertama adalah menurut Varianto dan Hendrik tahun 2020 menyatakan bahwa peraturan teknis yang mengatur benefit sharing khususnya terhadap sumber daya genetik
dan pengetahuan tradisional belum dibuat hingga sekarang. Lalu yang kedua adalah belum ada aturan hukum yang jelas dan pasti mengenai bagaimana implementasi serta prosedur pembagian manfaat di lapangan. Nah, jadi ini sehingga masih cukup sulit untuk melakukan permohonan APS kepada paten asing yang memanfaatkan sumber daya genetik yang berasal dari Indonesia tanpa ada perjanjian sebelumnya, dengan alasan belum ada instrumen hukum nasional yang mengaturnya. Yang berikutnya adalah ratifikasi CPD mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan CPD belum secara maksimal berlaku karena belum ada aturan pelaksanaannya. Sehingga proses pembagian hasil keuntungan yang adil dan sama sebagai efek dari penggunaan sumber daya genetik pun belum sepenuhnya terlaksana. Next. Berikutnya adalah maraknya pendaftaran paten khususnya di bidang farmasi yang memanfaatkan potensi sumber daya genetik laut Indonesia, yang membuktikan regulasi nasional ini belum mampu secara maksimal melindungi kekayaan hayati nasional. Lalu terakhir adalah implementasi mekanisme APS yang diusung oleh CPD bersama aturan derivatifnya. Protokol Nagoya ini belum secara optimal dalam melindungi prospeksi sumber daya genetik laut di Indonesia dari piracy, misuse, dan misappropriation oleh pihak-pihak asing dari negara maju yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula dengan perlindungan melalui rezim HKI, khususnya paten, baik melalui perjanjian TRIPS dan dokumen WIPO terkait sumber daya genetik pada tataran internasional maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten di level nasional. Hal ini karena belum ada keseragaman terhadap pengaturan APS sebagai bagian dari persyaratan yang harus disertakan oleh pemohon paten ketika meminta pematenan invensi yang memanfaatkan sumber daya genetik. Next. Yang terakhirnya adalah pelaksanaan protokol Nagoya dan CPD dalam APS dapat berupa tantangan yang sifatnya doktrinal dan normatif. Doktrinal, normatif, dan praktikal. Belum jelas lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan akses dan pembagian keuntungan sumber daya hayati, mekanisme akses, sistem benefit sharing, pembagian yang fair dan equitable terhadap masyarakat lokal atau masyarakat asli, dan lain-lain menurut Rahma et al. 2017. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Untuk selanjutnya, kami serahkan kembali kepada Pak Jum dan teman-teman. Mohon kritik, saran maupun pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak David dan kawan-kawan sudah menyampaikan paparan materinya cukup lengkap ya, banyak komplit ya terkait dengan akses and benefit sharing ya. Akses, pertukaran, akses dan penggunaan bersama. Ini memang merupakan hal yang perlu diatur ya terkait dengan sumber daya genetik. Oke, baik, silakan raise hand untuk memberikan komentar, boleh masukan, boleh pertanyaan, ataupun apa sebagai bentuk apresiasi dari yang sudah dipaparkan. Oke, silakan. Ini siapa ini yang sudah masuk? Ada yang sudah raise hand, Imawarti. Sama siapa ya? Imawarti, Rati. Lagi, silakan. Baru 2.
setidaknya 3 penanya untuk termin pertama. Boleh berikan komentar, masukan, apapun boleh. Ya, Dila Anissa Fitri, oke. Untuk termin pertama, 3 penanya dulu. Silakan dimulai dari siapa tadi pertama ya, Imawarti Panjaitan. Silakan Mbak Imawarti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imawarti Panjaitan. Izin bertanya kepada kelompok yang barusan presentasi. Tadi dijelaskan kalau yang mengurus surat izin peneliti asing bisa meneliti di Indonesia itu kan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, mereka itu berhak memberikan izin atau enggak. Nah, kira-kira apa yang menjadi acuan dari kementerian, maksudnya apakah ada syarat-syarat tertentu yang membuat proposalnya itu diterima atau tidak, kayak gitu. Apa yang membuat proposal peneliti di luar negeri itu ditolak. Terus saya izin mengkonfirmasi tadi mengenai faktor-faktor pendukung konsep ABS dapat berjalan optimal di Indonesia. Kan itu judulnya faktor-faktor pendukung. Kenapa konsep ABS itu dapat berjalan di Indonesia? Menurut tanggapan saya, maksudnya senangkap saya judulnya maknanya seperti itu. Tapi di poin-poin pembahasannya itu lebih ke kayak apa seharusnya yang dilakukan Indonesia agar konsep ABS itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin nanti dari kelompok yang barusan presentasi bisa meluruskan antara judul sama poin-poin pembahasannya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Mbak Imawarti. Ini calon diplomat ya, calon diplomasi. Ini bagus nih Mbak Imawarti. Berikan pertanyaan juga sekaligus memberikan komentar, pendapat. Nah, itu bagus nih kita latihan di sini. Anda adalah calon-calon bukan hanya ini ya, saintis, tapi Anda juga bisa menjadi nanti para legislator, para anggota-anggota dewan yang nanti Anda akan bisa berkontribusi di sana dengan bekal ilmu seperti ini. Tapi memang kuncinya adalah kritis ya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Raffi, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raffi Satria izin bertanya. Saya izin bertanya mengenai tindakan apa itu, misal jika terjadi pelanggaran baik skala internasional maupun skala internasional tentang seluruh pasal yang tadi kalian sebutkan itu loh. Mungkin kalau dari skala nasional itu nanti bisa di blacklist dari Indonesia, kalau skala internasional mungkin bisa masuk mahkamah internasional. Nah, itu nanti bagaimana tindakannya? Terima kasih. Sanksi ya, kalau melanggar ya, sanksi kalau melanggar. Oke, sudah bisa dicatat pertanyaannya Mas Raffi? Baik, dilanjutkan Mbak Dila Anissa Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Nah, saya adalah Anissa, izin bertanya bahwa tadi dijelaskan tujuan berbagai peraturan undang-undang salah satunya untuk pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia. Mungkin bisa tolong dijelaskan lagi adil dan seimbang yang dimaksud itu yang seperti apa kriterianya. Itu saja. Adil dan seimbang ya. Oke, kaitannya dengan pembagian tadi harus adil dan seimbang, itu bagaimana? Itu juga pertanyaan yang kritis ya. Baik. Masih ada lagi nih Mbak Ulul Khairiyah. Silakan masuk Mbak Ulul, langsung saja. Oh, saya ingatkan untuk penyaji menjawab spontan ya. Jangan terlalu lama diskusinya. Jadi ini diskusi langsung habis ini langsung dijawab spontan. Kalau bisa semuanya menjawab, jadi saya bisa memberikan penilaian yang fair. Atau kalau enggak ya yang mana yang rajin menjawab itu ya nanti dapat poin lebih. Tapi saya harapkan semuanya bisa berbagi. Jangan lama-lama. Oke, Ulul Khairiyah, silakan.
Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 5, apa contoh-contohnya sumber daya genetik Indonesia dan asing? Indonesia itu apa yang diimpor ke sana, digunakan di sana, terus yang di luar negeri itu apa gitu? Terima kasih. Maksudnya gimana Mbak Ulul? Contoh sumber daya genetik yang digunakan di luar negeri misalnya ya, gitu. Dan juga sumber genetik luar yang digunakan di Indonesia atau bagaimana nih? Iya Pak, jadi produk yang dihasilkan dari Indonesia yang digunakan oleh luar negeri, itu contohnya, terus yang dari luar digunakan Indonesia apa? Oke, sudah ditangkap gitu, ya. Pak. Produk Indonesia yang digunakan di luar dan sebaliknya. Oke, Terima bagus. kasih. Oke, sudah ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus nih. Terima kasih bagi yang penanya sudah memberikan apresiasi dan saya akan berikan apresiasi. Masih saya buka kesempatan nanti berikutnya kalau masih ada. Tapi ini tolong dijawab dulu. 4 pertanyaan boleh dibagi semuanya menjawab pertanyaan. Bisa 1 pertanyaan jawab 2 orang juga boleh, tapi partisipasinya ini dari berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu harapan saya semuanya bisa memberikan jawaban. Oke, silakan. Permisi, saya izin masuk. Ya, siapa nih? Aprilia, Ayu, oke. Ya, Pak. Izin menjawab mengenai pertanyaan Raffi yang tindakan apa bagi pelanggaran bioperesis dalam skala nasional dan internasional. Menurut jadi sepengetahuan kelompok kami, untuk pelanggaran yang bisa diberikan kepada sang pelanggar yaitu yang jelas itu sanksi izin penelitiannya itu dicabut atau diberhentikan dalam sementara waktu. Jadi selama peneliti itu melakukan penelitian di negara Indonesia maupun negara lain itu akan di-blacklist. Jadi selama dalam beberapa waktu tersebut itu belum bisa melakukan penelitian di luar negara seperti itu. Intinya itu izin penelitiannya itu dicabut dalam waktu tertentu seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada. Yang lain silakan menanggapi untuk kelompok penyaji selain menambahkan dari Mbak Aprilia. Yuk, silakan untuk pertanyaan yang sama. Silakan yang lain. Mas Firmansyah. Halo. Firmansyah. Halo Pak. Ya, silakan memberikan jawaban dari pertanyaan Mas Rabi tadi. Apakah sama dengan jawabannya Mbak Ayu, tapi saya harapkan berbeda dari sudut pandang yang berbeda atau tambahan. Menurut sepengetahuan saya, apabila suatu lembaga atau badan itu melanggar tentang akses benefit sharing, biasanya akan ada hukuman seperti denda begitu, Pak. Denda. Terus apa lagi? Denda ya, ada denda ya. Apakah pernah membaca aturannya? Ada enggak? Ya, tapi saya hargai ini, ada denda nih misalnya. Yang lain? Dari anggota yang lain, Mas Naila siapa? Naila Rizky itu cowok ya? Naila Rizky. Saya cewek, Pak. Oh, cewek. Naila Rizky. Yang cowok tadi siapa? Utan ya. Naila Rizky, gimana Naila? Ada tambahan? Dari saya tidak ada, Pak. Tapi saya izin menjawab pertanyaan dari Ima, boleh, Pak?
Lah tadi ini selesaikan dulu nih pertanyaan yang ini tadi. Oke, masih ada tambahan nggak? Yang Dari saya pertanyaannya tidak Mas ada, Pak. Raffi. Ya, sebentar. Oke ya, jadi mungkin ini satu pertanyaan dulu kita bahas ya. Mungkin dari para peserta, bukan penyaji, mau menjawab, menambahkan jawaban dari pertanyaan Mas Raffi. Ini apa nih sanksinya nih? Kalau ada biopirasi tadi dikatakan. Mbak Ayu, Aprilia itu tempat tadi dicabut izin penelitiannya sementara. Hanya itu saja. Biopirasi itu apa tuh? Biopirasi itu apa ya? Izin menjawab Bapak. Ya. Biopirasi itu melakukan suatu penelitian atau bahasanya itu mencuri Bapak, kayak mengambil sesuatu apa? dari mengambil sampel ataupun baik mengambil bagian dari organisme ataupun yang ada dan digunakan untuk penelitian tanpa adanya izin tertentu gitu Bapak. Nah, pengambilan ya, pengambilan tidak resmi lah. Kalau resmi kan, kalau penelitian itu berarti bisa mengambil gitu ya, bisa mengambil biopirasi itu pengambilan secara resmi lah. Kalau sudah mengambil terus izin cutinya selesai, izin penelitiannya dia udah pulang, diambil terus gitu, cukup hanya dihentikan penelitiannya, dia kan sudah bawa hasil curiannya. Itu cukupkah seperti itu? Kan izin cutinya, tapi dia bisa memiliki hasil curiannya kan nggak ada efek jerahnya tuh. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Ya, yang lain yang mau jawab. Ya tadi saya hanya biopirasi itu apa? Itu kemudian kalau hanya dihentikan izin cutinya, itu ya apa cukup adil kayak gitu. Udah berhenti, udah, tapi dia mau udah selesai, udah bisa mengambil, udah memiliki. Ya, apalagi kira-kira? Ada denda, ada apa? Ada yang mau berkomentar? Kira-kira apa nih ya? Ya mungkin ini memang kita harus pelajari betul pasal-pasalnya nih, karena memang kita juga baru belajar, dan kita ini kalau ya ini mau terkait dengan banyak aturan-aturan ya. Ya orang biologi itu bisa belajar juga tentang hukum. Karena apa ya? Kita nanti juga bisa berkiprah di sana. Dikaitannya dengan pembuat aturan, jadi kaitannya dengan orang-orang hukum ya, sanksi itu kan hukuman, aturan itu kan hukum, perundang-undangan, yaitu kita juga perlu belajar ke sana. Artinya orang ahli biologi pun harus paham tentang hukum-hukum karena kaitannya dengan itu. Ya, tapi saya sendiri tidak tahu persis ya isinya karena juga masih belajar. Tapi yang jelas memang ya sanksi itu pasti ada. Kalau mencuri sudah mengambil itu yang mana tetap mencuri ya. Tapi kalau nanti kan ada hukum perlindungan yang lainnya seperti hak kepemilikan. Kalau itu memang milik Indonesia, dia kan tidak bisa mengklaim. Seperti jadi hak paten itu dia nggak bisa. Harusnya itu kalau itu barang itu milik Indonesia, maka dia tidak bisa untuk mematenkan hasilnya. Itu nanti kaitannya mungkin dengan paten ya, kaitannya dengan aturan-aturan bahwa yang menggunakan itu harus ada izin resmi, tapi syaratnya kita juga harus sudah punya lisensi bahwa itu adalah betul-betul milik Indonesia. Itu berat lagi. Mereka mengambil, tapi Indonesia belum punya lisensi kepemilikan. Itu juga nanti jadi kendala juga. Artinya bahwa banyak hal yang harus diatur. Kalau sudah ada kecurian seperti itu, ya memang nanti ada sanksi internasional. Itu kalau Indonesia, bahwa itu milik Indonesia, itu bahwa milik Indonesia, yang lain itu nanti harus
mengikuti aturan internasional, ya harus membayar ini, harus ini, harus ini. Mereka tidak punya hak kepemilikan, ya termasuk paten dan sebagainya. Mestinya banyak ya aturannya, tidak cukup hanya dicabut. Kalau dicabut, mereka udah bawa barang curiannya, dicabut ya nggak ngaruh gitu. Itu ya, coba nanti dipelajari lagi. Baik, itu pertanyaan pertama. Saya balikan dulu Mas Raffi, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah cukup menjawab Bapak, terima Baik. kasih. Ya, pertanyaan berikutnya silakan. Siapa mau menjawab? Saya izin menjawab Bapak. Untuk pertanyaannya Imawarti tadi, Retno, maaf Retno, ini Retno Robiatul ya? Itu masuk tim tadi nggak? Masuk tim nggak? Itu bukan Retno, Bapak. Oh, maaf. Tadi siapa tadi? Kok yang masuk kok? Saya Bapak, Devi Salsabila. Oh, tadi kok yang nyala Retno, bukan Retno ya? Tadi Devi Salsabila. Oke, Ya. ini yang monitor. Nyalanya kok kayak Retno. Oke, Devi ya silakan. Saya izin menjawab pertanyaan Ima tentang dijelaskan kalau yang mengurus surat izin peneliti asing dari Kemenristek. Kira-kira apa ada syarat tertentu yang membuat proposal diterima? Sebenarnya tidak ada syarat tertentu yang khusus untuk membuat proposal diterima. Menurut literasi yang saya baca, hanya jika peneliti asing ingin meneliti di Indonesia, disarankan untuk melengkapi seluruh syarat-syarat dan mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Kemenristek agar dapat mendapat akses untuk dapat meneliti di Indonesia. Kalau misalnya untuk izin khusus tidak, tapi untuk kasus-kasus peneliti yang ditolak untuk meneliti di Indonesia biasanya juga disebabkan seperti syarat atau alur yang seharusnya dilakukan belum dapat terpenuhi. Seperti itu dari literasi yang saya baca. Kurang lebihnya mungkin ada tambahan dari Pak Jumadi atau teman-teman. Terima kasih. Baik, saya Naila Ya. izin menambahkan Naila, silakan. pertanyaan dari melengkapi jawaban dari Devisa bahwa kalau misalnya mau di ACC proposalnya, di proposal itu harus memuat identitas pemohon, lalu identitas penyedia sumber daya genetik, lalu dicantumkan tujuan pemanfaatan sumber daya genetik itu, lalu spesiesnya yang akan diakses itu apa saja, informasi SDG atau sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional sumber daya genetik spesies liar yang akan diakses itu harus dicantumkan juga. Lalu jangka waktu kegiatan itu juga harus dicantumkan kegiatan aksesnya. Lalu harus menyediakan mediator. Lalu juga harus memuat persetujuan dari pemohon dan juga penyedia yang terkait. Lalu dibuktikan dengan tanda tangan seperti itu. Lalu kalau semisalnya alurnya tadi yang sudah saya jelaskan di slide yang Kemenristek tadi, selain melengkapi alur juga harus menyediakan proposal, lalu surat izin yang sudah saya jelaskan tadi, rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, lalu kalau misalnya ada pungutan dari ketentuan peraturan perundangan harus membayar pungutan tersebut, dan juga diberi waktu 60 hari dari Direktur Jenderal yang dapat menerima atau menolak akses sumber daya genetik peneliti asing tersebut, seperti itu. Oke, dan tambahan lagi ya Mbak, jangan terlalu-lalu ya Mbak, tadi banyak lalu-lalunya. Tetap banyak syaratnya itu ya, tapi jangan terlalu-lalu, nanti yang dengarkan terlalu kan. Jadi banyak syaratnya ya, sebanyak syaratnya, tapi itu kan kita membaca, jadi kita pahami bersama, oh ternyata banyak syaratnya. Nanti kalau Anda bekerja di sana itu mungkin harus pahami betul-betul, tapi setidaknya oh ternyata memang banyak syaratnya, harus ada persyaratan yang ketat. Kalau sekarang sih ketat ya, kalau zaman dulu itu mudah katanya. Itu kerjasama dengan peneliti dari perguruan tinggi mana itu langsung bisa. Nah, itu jadi mudah. Jadi dari luar negeri itu mudah mengantongi izin penelitian ke Indonesia. Nah, setelah
banyak kejadian bahwa dengan mudahnya mereka penelitian ke Indonesia dari luar negeri itu ternyata mereka pulang membawa banyak sampel bebas tanpa pengawasan. Nah, baru sadar bahwa ketika orang lain mengklaim ada hasil bahwa itu ternyata dari Indonesia, kita baru merasa kecolongan. Itu tadi, Mbak. Sudah selesai, sudah diambil, sudah mencuri, tapi kita baru kerasa bahwa barang kita itu dicuri. Nah, itu kelemahannya. Maka dari awal sudah harus ditekankan nih. Spesimen ya harus diambil bagaimana cara mengambilnya, menganalisisnya bagaimana. Mestinya analisisnya harus di Indonesia, bukan di luar negeri. Kalau di luar kan nanti jadi milik mereka, tapi kalau di dalam kan jadi milik dalam negeri. Ya, banyak aturannya mestinya ya. Terus terang saya tidak memahami, tapi tadi sudah dibacakan beberapa. Itu ya aturannya ketat, ya aturannya ketat, tapi bahwa memang sekarang sudah berketat peneliti dari luar negeri itu harus jelas tujuannya apa, ini apa, persyaratannya juga banyak itu yang membuat. Dan satu lagi itu nanti kalau harus ada peneliti Indonesia. Jadi nanti kalau hak kepemilikan itu kalau dari barang-barang Indonesia ya mestinya harus ada hak paten Indonesia. Meski masih saja banyak kita kecurian karena kita tidak tahu barang kita. Gitu ya. Seandainya tahu, kita juga sudah akan teriak-teriak, jangan diambil. Tapi kita kan nggak tahu barang kita yang berharga itu. Mereka yang tahu, mereka yang menemukan bahwa barang kita itu banyak mutiaranya, banyak berharga. Sehingga kita teriak ketika mereka sudah memamerkan hasilnya. Oke, baru sadar bahwa kita dicuri itu. Hanya banyak produk obat-obat Amerika itu sekian jenis itu dari jenis tumbuhan Indonesia. Sudah sejak dulu nyurinya gimana sekarang? Nah, sekarang mungkin kalau sekarang sudah ada aturannya jelas bahwa itu jelas milik Indonesia, mereka harus bayar. Ada bayar kan kalau menggunakan bahasa Indonesia itu di barang Indonesia itu harus bayar. Oke, cukup untuk pertanyaan kedua ya. Masih ada lagi pertanyaan dari Mbak Imawarti yang belum dikomentari? Cepat saja, silakan. Waktunya ternyata mepet nih. Yuk. Saya Indira izin mengkonfirmasi kritik dari Ima yang tadi. Jadi sebelumnya saya berterima kasih ya kepada Ima karena memang benar bahwa seharusnya judulnya tadi apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengoptimalisasi jalannya ABS di Indonesia. Terima kasih. Oke. Saya juga tadi mengkritik ada yang di paparannya ada yang menurut siapa itu isinya apa itu tentang apa, tapi yang tadi loh yang menurut Dharma siapa itu kan menurut siapa, tapi ini tentang apa itu tidak ada poin pentingnya apa gitu loh, sehingga ada beberapa PPT yang oke, poin-poinnya itu tapi inti judul di atasnya itu apa kurang pas, kurang relevan. Sehingga kan jadi nggak match antara judul yang di highlight dengan yang isinya di bawahnya itu beberapa kurang match. Itu nanti tolong dicek lagi. Oke. Cukup ya, Mbak Imawarti ya. Cukup, Bapak. Terima kasih untuk penjelasan kelompok 5. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan nih, 2 pertanyaan. Ayo dijawab cepat. Saya izin menjawab Pak untuk pertanyaan dari Ulu. Ya, Pak David. Ya, tadi kan pertanyaan Ulu contoh SDG yang diekspor dan diimpor di Indonesia ya. Jadi dari berita yang saya baca itu Indonesia itu sudah mengekspor domba Garut ke Arab. Jadi pada tahun 2018 itu domba Garut ini diekspor sebanyak 300 ekor. Juga domba Garut ini adalah sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang mana punya banyak keunggulan seperti ketahanan dan lain-lain. Ya, itu dari mana Mas? Kalau boleh tahu dari mana? Indonesia dari mana? Bagaimana Pak? Dari mana di Indonesia? Di daerah mana? Untuk daerahnya tidak tahu ya? Iya Pak.
karena yang lokal juga banyak kayak domba, domba ini mungkin dari NTT atau mungkin dari Jawa itu banyak tuh, tapi yang itu mana keunggulannya apa. Tapi yang jelas itu sudah diekspor ke Arab Saudi ya. Untuk apa? Kurang tahu ya? Kurang tahu Pak. Ya, ya kan memang kebutuhan daging kan banyak di sana untuk kurban, untuk ini macam-macam itu ya. Oke, baik. Lanjut. Ya, sedangkan yang diimpor itu yang impor dari negara lain tuh misalnya itu tempe dan tahu yang diproduksi di Indonesia itu mayoritas lebih dari 70% itu menggunakan kedelai impor PRG atau PRG ini kepanjangannya adalah produk rekayasa genetika yang diimpor dari Amerika begitu Pak. Itu diimpor. Apanya yang diimpor tempe tahunya? Kedelainya Pak, Kedelainya. Nah, ya ini juga paradok ya. Kita itu produk terkenal sebagai penghasil tempe tahu, tapi bahannya dari impor dari Amerika. Nah, ini juga seperti kita membuat produsen tapi bahan utamanya itu kita impor. Ini juga paradok kayak ini ya, memprihatinkan. Oke, ada lagi? Dari saya sih cukup itu. Cukup ya. Contoh yang lain banyak. Contoh yang lain banyak itu nanti dicari sendiri. Tapi banyak, memang banyak. Intinya bahwa kadang-kadang kita perlu bahan objek yang memang nggak ada di tempat kita, sehingga kita perlu impor. Sebaliknya juga orang luar juga perlu bahan yang nggak ada di tempatnya, sehingga perlu ekspor, sehingga terjadi akses pertukaran akses. Nah itu ada aturannya. Itu kalau barang ya, tapi kalau mau menggunakan untuk penelitian dan sebagainya nanti ada aturannya, harus bayar. Harus bayar kalau hanya untuk dikonsumsi, tapi kalau untuk diproduksi itu kan menghasilkan nanti jual lagi itu harus bayar, ada aturannya. Itu ya, itu belum ada tadi di aturannya yang disampaikan dari PPT ini, dari pemapar, tapi di PPT saya ada, nanti silakan dibaca. Lanjut, cukup? Pertanyaan ini cukup ya, silakan dilanjut, masih ada pertanyaan berikutnya yang belum dijawab. Siapa tadi? Adil, pertanyaannya Dela belum ya dijawab. Adil dan seimbang. Iya Pak, saya Salsabila izin menjawab pertanyaan Dela Pak. Ya. Baik, tadi Dela bertanya mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Protokol Nagoya mengenai akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Dela menanyakan maksud dari adil dan seimbang ini apa? Baik, maksud dari adil dan seimbang ini yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya, serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara yang bersangkutan. Jadi adil dan seimbang ini tidak merugikan negaranya sendiri atau negara lain. Kemudian untuk pemanfaatannya juga dapat menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Begitu Dela, apa sudah menjawab? Intinya gimana Mbak? Adil itu gimana? Seimbang itu gimana? Intinya. Itu Pak, tidak merugikan negara itu sendiri serta negara lain Pak. Tidak merugikan, lah kalau merugikan negara sendiri gimana? Mungkin pemanfaatannya terlalu mengeksploitasi sumber daya genetik itu Pak, sehingga malah menjadi merugikan, kemudian tidak memiliki impact kehilangan sumber daya genetik itu karena eksploitasi yang berlebihan. Ya, itu kan harus menguntungkan ya. Iya Pak, seoptimal mungkin sehingga tidak merugikan. Ya, oke. Itulah sepertinya itu ya, banyak jawaban ya. Terus adil dan seimbang. Adil dan seimbang itu ya yang sedang-sedang, artinya menguntungkan tetapi tidak merusak, tidak merugikan. Menguntungkan bagi siapa? Bagi pemiliknya, bagi
wilayahnya, bagi institusinya, ya. Tapi juga tidak sampai merugikan. Dan seimbangnya bagaimana seimbang, ada pembagian keuntungan yang seimbang antara yang punya dengan yang nanti menggunakan. Ada yang mau menambahkan jawabannya? Saya Divi Salsabila izin menambahkan Pak jawaban dari Caca. Untuk contoh yang adil dan seimbang ya Pak. Misalnya kalau untuk contoh yang tidak adil dan seimbang itu misalnya di contoh kami saat presentasi tadi ada contohnya di kasus sengketa virus flu burung tadi Pak, di mana Indonesia kan telah memberikan itu spesimen virus H5N1 kepada WHO untuk dibantu untuk dibuatkan vaksinnya. Namun saat sedang melakukan alur proses tersebut WHO diam-diam membagikan spesimen tersebut kepada perusahaan farmasi tanpa pemberitahuan dari pemerintah Indonesia dan ilmuwan, sehingga hal ini merugikan karena royaltinya hanya tersampaikan di WHO saja dan Indonesia tidak mendapatkan dampak positif dari mendapatkan keuntungan dari hal ini. Dan untuk contoh yang adil dan seimbang di sini tadi ada contoh di mana kasus kolaborasi dalam produksi benih bunga tanaman Sun Passion, di mana di sini terjadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Sakata Seed Corporation dari Jepang, di mana pada awalnya kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan untuk penelitian dan pengembangan pemanfaatan bunga asli Indonesia. Di sini adalah bunga matahari. Nah, di sini kan penelitian dan pengembangan menghasilkan biji benih Sun Passion di mana memiliki kelebihan di mana ada kekuatan pertumbuhan terobosan, lalu memiliki toleransi panas yang tinggi dan menahan suhu dan sinar matahari yang kuat di musim panas. Nah, Sun Passion ini akhirnya dikomersilkan di dunia dan mendatangkan respon yang baik dari berbagai negara dari berbagai belahan. Nah, Sun Passion ini mencetak keuntungan dan royaltinya diberikan kepada pemerintah Indonesia dengan rata dan dengan adil, dengan perhitungan yang adil, Pak. Lalu selain pemberian royalti tersebut, Indonesia juga diberikan dukungan oleh Sakata Seed Corporation tadi kepada Balai Penelitian Tanaman Hias Indonesia seperti memberikan kuliah tentang teknologi pemuliaan kepada IOKRI, lalu melakukan pengumpulan bersama, mengevaluasi, dan memilih sumber daya genetik di Indonesia sebagai upaya dari pemberdayaan dan upaya dari manfaat dari kerjasama yang telah mereka lakukan sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi ada pembagian keuntungan, ada hak-hak yang harus dipenuhi kalau itu memang dia pemiliknya. Itu coba lihat di sini ada mekanisme sistem multilateral. PPT saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini ya. Kalau tadi misalnya menggunakan seperti bunga, bibit bunga, kemudian digunakan untuk produksi, ya, untuk produksi. Jika produksi tidak dapat diakses. Jadi nanti kalau ini termasuk untuk penelitian dan pemuliaan. Jadi kalau itu nanti dimanfaatkan, kemudian menghasilkan produk, ya ini maka di sini nanti produk-produk itu mereka harus bayar melalui ada sistem pembayaran, itu diatur secara internasional. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya genetik, apa tadi bunga ya, kita menghasilkan dari hasil penelitian itu kita punya sumber daya genetik suatu bibit bunga. Kalau itu bahan itu bisa digunakan untuk produksi, kemudian itu nanti menghasilkan, maka di sini yang punya yang nanti mereka harus bayar, ada aturan pembayaran harus berapa, kayak bayar royalti gitu ya, bayar royalti ke pemiliknya. Tapi kalau misalnya tanpa pembatasan, kalau misalnya itu bisa dimiliki oleh bebas atau tidak menghasilkan produk tapi untuk kebutuhan bersama, itu mungkin tidak wajib kontribusi. Sehingga ada mungkin yang itu dianggap sudah milik bersama.
kemudian tidak dikomersilkan, itu mungkin tidak perlu bayar. Tapi kalau itu diindustrialisasi, skala produk, maka harus bayar. Itu ada aturannya. Ya, ada mekanisme sistem multilateral di mana di situ ada aturan internasional. Jadi yang penggunanya bukan hanya orang Indonesia saja, di antara di Indonesia pun sama seperti itu. Misalnya punya produk kemudian akan dikembangkan oleh suatu industri, maka mereka harus bayar. Jadi ada sistem royalti ya dari berbagai sumber, dan intinya harus ada kerjasama, perjanjian awal. Nanti gimana sistem royaltinya, sistem pembayarannya, aturan-aturan awal harus disepakati. Nah ini, maka kita orang biologi juga harus belajar nih nanti, terutama makanya ini di level-level atas ini sudah harus menguasai, memahami, basic biologinya sudah paham, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan biodiversitas, manajemen, dan sebagainya, ekonomi itu juga nanti bisa memahami. Itu memang sebagai pengenalan saja untuk S1, ternyata banyak aspek yang harus kita pelajari. Nanti di pelajaran di tingkat level berikutnya, S2, S3, dan sebagainya, ini menjadi satu hal yang harus lebih paham. Ya, jadi ini nanti silakan dibuka di PPT saya. Ada akses benefit sharing terkait dengan multilateral ya, perjanjian-perjanjian termasuk internasional, itu bagaimana aturannya, ada aturannya, dan itu memang harus menjadi kesepakatan bersama, karena ini sumber daya genetik itu lintas sektoral, lintas wilayah, lintas negara ya, karena tidak semua orang, tidak semua negara itu punya sumber daya genetik, atau sumber daya genetik itu unik, hanya dimiliki oleh suatu kelompok atau suatu bangsa atau suatu negara tertentu. Makanya kalau yang lain mau menggunakan itu harus ada izinnya, harus ada aturannya, nah, itu diatur secara internasional, ada perlindungannya, ada hak-hak kepemilikannya. Itu nanti di minggu depan ada hak paten ya, tadi di sini di materi tadi sudah banyak disinggung tentang hak paten, tapi minggu depan mungkin akan lebih diperjelas lagi, karena itulah salah satu perlindungan agar yang punya itu punya hak itu ya nanti dapat benefitnya, dapat keuntungannya, karena di situ nanti sebagai kompensasi atau sebagai apresiasi dari kepemilikan. Nah, kalau kepemilikannya individu atau perusahaan bagaimana? Kalau kepemilikannya masyarakat tradisional bagaimana? Itu nanti bisa kita pelajari di hak paten. Oke. Implikasi terhadap konservasi pemanfaatan tanaman di Indonesia. Ini banyak nih, pencurian sedikit dari pihak asing tanpa memberikan manfaat kepada Indonesia, perlu diatur pengeluaran. Nah, ini tadi. Jadi itu tadi termasuk pengeluaran sumber daya genetik itu sudah ada aturannya, bagaimana tidak sembarangan kalau sekarang. Dan kalau mau ada aturan itu, makanya harus ada sertifikasi, harus ada pendataan yang jelas ya. Harus kita punya listnya, punya data tentang sumber daya genetik yang kita miliki. Itu tadi. Jadi kita sudah punya banyak catatan. Sumber daya genetiknya apa, variannya apa, aksesinya di mana, ciri-cirinya bagaimana, disimpan di mana, itu harus jelas. Sehingga itu jelas bahwa kepemilikan Indonesia. Nanti silakan bisa dibaca di materi PPT saya untuk penambah wawasan. Dari materi yang disampaikan pemapar tadi, penyanyi tadi sudah cukup bagus. Ini tambahan ya, tambahan untuk materi ya, akses terhadap penggunaan dan pertukaran sumber daya genetik Indonesia dan juga ke luar, multilateral, multinegara, karena kaitannya dengan berbagai negara di belahan dunia. Oke, saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Ada lagi?
Yang perlu ditanggapi? Halo, dari penyaji, apa ada lagi yang perlu disampaikan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, dari Mas Rabi belum ada. Dari yang lain? Pertanyaan sudah terjawab semuanya? Sudah semua, Pak. Oke, baik. Nih, saya coba buka opening saya ya. Opening saya di sini pentingnya. Jadi, gini. Kenapa perlu ada aturan akses pertukaran? Kenapa perlu ada pertukaran ya? Kenapa ada pertukaran sumber genetik? Kalau pertanyaannya begitu, gimana jawabannya? Kenapa sih harus perlu ada pertukaran sumber daya genetik? Kalau ada pertanyaan seperti itu, gimana jawabnya? Silakan, boleh saja. Kenapa ini perlu dilakukan pertukaran sumber daya genetik? Pertukaran itu yaitu tadi menggunakan yang dari luar ke dalam atau di antara daerah sendiri. Kita kan tidak memiliki semua bahan, misalnya dari Papua ke Jawa atau ke Sulawesi atau Kalimantan, itu kan ada pertukaran juga. Kenapa harus ada itu? Kenapa harus ada pertukaran sumber daya genetik? Ayo, tolong direspon. Supaya tersebar merata, Pak. Supaya tersebar merata. Kenapa? Kenapa supaya tersebar merata? Karena setiap tempat kan tidak punya tidak selalu punya semuanya. Jadi agar semua bisa memanfaatkan harus saling bertukar. Nah, ya, sumber daya genetik itu unik ya. Karena genetik itu biasanya khas. Genetik itu kan terkait juga dengan lingkungan. Jadi F genetik plus lingkungan itu menghasilkan fenotip. Fenotip itu kenampakan yang berbeda, biotip yang berbeda, itu jadi sumber daya genetik. Di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu bisa berbeda. Tanamannya sama, biasanya sama, tapi varian-variannya berbeda. Nah, itu jenis ini kadang-kadang, misalnya padi sajalah, padi itu kan kalau satu spesies kan satu, tapi variannya kan banyak. Kemudian dikembangkan di Balai Benih Padi Sukamandi. Nah, itu kalau sudah dikembangkan menjadi varietas unggul kan harus disebarkan ke daerah lain atau mungkin diperlukan di negara lain. Karena apa? Karena punya keunggulan, kemudian harus diperbanyak, harus disebarkan, maka di sini perlu akses pertukaran atau punya keunikan sendiri. Selain tadi mungkin tanaman-tanaman lain seperti tadi domba di sini melimpah banyak dan punya keunggulan. Tapi cocok di sini mungkin tempat lain tidak punya, tapi perlu, maka perlu dipisahkan ke sana. Jadi sumber daya genetik itu unik. Punya keunikan, keberadaannya sangat tergantung pada campur tangan manusia dan tidak merata. Tidak merata, sangat tergantung dari campur tangan manusia juga lingkungannya. Jadi sumber genetik itu ada yang direkayasa. Direkayasa diutak-atik itu ya, termasuk misalnya berbagai jenis tumbuhan budidaya, padi, dan sebagainya kan kadang-kadang disilangkan. Atau tanaman lain itu kan banyak campur tangan manusia. Kemudian petani itu sudah membudidayakan secara dari turun-temurun sampai yang rekayasa, itu sudah berlangsung lama. Itu bisa menjadi sumber genetik baru, yang unik gitu ya, yang tidak dimiliki tempat lain. Nah, itu nanti bisa dipakai orang lain, maka harus ada pertukaran. Jadi kita bisa, yang punya bisa dipindah ke tempat lain, dipakai tempat lain, itu tempat lain. Yang kita tidak punya kita bisa menggunakan. Karena apa? Kita penyebarannya itu tidak merata di seluruh dunia, di berbagai belahan. Maka perlu ada pertukaran sumber daya genetik. Saling ketergantungan antar negara, antar wilayah, telah lama disadari oleh komunitas ilmiah ini. Maka perlu ada pertukaran tadi karena apa?
Karena itu tadi tidak merata. Terus kemudian saling tergantung, artinya negara yang lain atau daerah yang lain juga butuh sumber daya genetik ini. Mereka nggak punya. Nah, makanya mereka harus minta atau butuh sumber daya genetik lain. Demikian juga sebaliknya, kita yang nggak punya butuh sumber genetik yang mereka punya. Jadi perlu ada penyebaran, perlu ada pertukaran. Nah, kalau ada pertukaran berarti nanti harus ada aturannya, bagaimana menggunakannya, bagaimana bayar fee-nya, bagaimana hak siapa yang punya, itu harus ada aturan-aturan yang jelas. Maka itu disadari sumber daya genetik itu merupakan satu kekayaan yang unik, spesifik, milik suatu wilayah, dan itu akan dipakai, bisa dipakai oleh orang lain di luar tempat yang berbeda, maka harus ada aturannya jelas, maka perlu diatur. Ada protokol Nagoya, ada hukum-hukum kepemilikan, ada ini, dan sebagainya. Itu untuk menjamin agar sumber genetik itu bisa memberikan kemanfaatan bagi yang punya, bagi orang lain, dan juga bagi memberi manfaat yang lebih bagi yang memiliki. Jadi ada hak patennya, tapi juga tidak membatasi orang lain untuk memanfaatkan. Oke, saya kira itu. Waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya dan kami berikan aplaus untuk pemakalah hari ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Saya kira cukup untuk siang ini. Ya, terima kasih sekali dan kita ketemu kembali di minggu depan ya. Kita tidak punya hutang ini ya, hutang waktu kuliah ya, karena minggu kemarin tidak ada jadwal. Minggu was libur tidak ada jadwal sehingga tidak ada yang harus mengganti jadwal kuliah. Betul ya Mas Raffi ya? Untuk mata kuliah lain pada mengganti Bapak untuk minggu kemarin Bapak? Minggu kemarin kita kan tidak punya materi, kalau nggak salah. Ya, ternyata tidak terjadwal memang. Tanggal 6 itu tidak ada jadwal kuliah. Berarti kan kita tidak punya hutang kan? Nah, coba kita hitung ya nanti kalau saya tadi, oh iya benar memang kemarin tidak ada jadwal tanggal, karena kita kan UTS-nya kan cuma seminggu, sehingga jadwalnya itu yang tanggal 6 itu maju sebelum itu, sehingga kita ada satu waktu kosong yang oh ini berarti pas tanggalnya tanggal 13 itu. Sekarang pertukaran akses tanggal 6 kemarin itu harusnya Lebaran, tapi kita sudah diajukan di tanggal sebelum Lebaran. Oke gitu ya. Ini coba dicek lagi nanti jadwalnya di kontrak kuliah. Jadi kita tidak punya hutang, harus ganti. Kalaupun ada yang kurang, kita temukannya nanti kita cari waktu pengganti. Tapi saya cek, berarti kita tidak punya hutang tatap muka. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kita masih punya 4 ya, 1, 2, 3, 4 waktunya masih ada enggak ya? Oke, nanti kita cek ya, kalau memang masih kurang ya kita tambahkan, karena masih ada 4 tatap muka. 1, 2, 3 tatap muka lagi minggu depan. Oke, baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas keaktifan partisipasinya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya.